warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan membuat video film dokumenter mengenai proklamasi. Perkenalkan, nama saya Hani Novita Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Rika Almadianti. Perkenalkan, nama saya Neng Rima Anissa. Perkenalkan, nama saya Alia. Perkenalkan, nama saya Heru Sulaiman. Perkenalkan, saya Moch Eldi Nurpala. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah Indonesia. Di sini kami memohon maaf karena kekurangan peran, jadi di antara kami ada yang perannya lebih dari satu. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit this. I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going. I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on. I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep. I'm always at the guala, yeah, and you are not badass. Hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari jelang proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.00, Sultan Syahrir sedang berada di depan rumah. Dia sedang membaca sesuatu dan mendengarkan radio. The Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that the surrender of arms was authorized by the Emperor in official Japanese reply, carrying a full approval of the Emperor. The document was signed. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk saja. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi, menurut saya, lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita adalah buatan Jepang. Sebaiknya, kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, ini adalah waktu terbaik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Baiklah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bapak ada di dalam, Bu? Ada. Silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa gerangan, saudara sekalian? Kami mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berdasarkan sumber yang saya dapatkan, Jepang menyembunyikan berita ini dari rakyat Indonesia agar tidak terjadi pemberontakan. Saat ini sedang terjadi vacuum of power Indonesia. Jadi, inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, Bung. Selambat-lambatnya besok tanggal 16 Agustus. Untuk saat ini PPKI satu-satunya kelompok legal dan memiliki kekuasaan untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Tidak perlu membahas ini di rapat PPKI, Bung. Rakyat Indonesia harus berdaulat sepenuhnya untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri.
tanpa campur tangan bangsa lain dan organisasi-organisasi bentukannya. Kita harus membicarakan hal seperti ini di rapat PPKI, karena PPKI sudah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat pada tanggal 24 Agustus mendatang. Bisa Bung bangkit bersatu memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa kita harus bergantung pada janji manis Jepang? Jepang itu yang sedangkan negeri mereka sendiri diporak-poranda, dibombardir oleh antar sekutu. Mereka hanya menenangkan bangsa ini, Bung, agar tidak terjadi pemberontakan saat negeri mereka tidak stabil. Kekuatan yang hanya segelintir ini akan hangus sekejap oleh kekuatan militer Jepang. Apa antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan hal-hal tersebut sebelum bertindak. Tapi Bung, semakin cepat kita memerdekakan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa yang sudah beratus tahun melukai Ibu Pertiwi. Baiklah, kalau begitu berikan saya waktu untuk membicarakan dengan golongan tua. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak baik Anda semua bertengkar. Mari dibicarakan ini baik-baik. Wih, karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita sendiri bisa mewujudkan kemerdekaan kita? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Bener Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi dan melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno tidak ingin melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Soekarno dan Bung Hatta, lalu kita desak untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan? Saya akan menghubungi Sudarjo Subeno untuk hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara di Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ayo, Bung, ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini udah jadi kesepakatan pemuda untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa?
untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan pergi meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa anak istri Anda, tetapi harus kita pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini? Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Karni, ada apa ini sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu Bung, karena pemuda ingin jerih payahnya kemerdekaan, bukan atasnya hadiah Jepang. Itu benar Bung, bila kita menang atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi oleh Jepang. Ada apa Saleh sangat terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk Rapat apa? PPKI batal karena mereka tidak ada. Jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Kami pemuda sudah sepakat untuk mendesak segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Ya benar, Bung. Saya dan Sahril sudah memberitahukan kepada Anda. Tapi saya belum percaya berita itu Hatta. Begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa janjimu bisa ditepati? Tentu saja. Ya, baik. Sesampainya di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 24.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Baiklah Bung, kita sudah sampai di Jakarta. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu, aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani dengan semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Laksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang sangat baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Itu dalam sehari semalam, orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Baiklah, di mana kita melaksanakannya? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bun. Kita akan melaksanakannya di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silahkan tanda tangani. Baiklah. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.